Jadi di hari ini sebuah sangat berbahagia sekali karena pertama, gua pengen kalau berbahagia kan itu nggak perlu ya. Ini berkaitan dengan trading ya. Kalau berbahagia itu kan hal yang gampang udah dijelasin ya. Gua pengen menggali sebuah kesalahan yang dimana itu sering banget gua lakukan. Gua ulang-ulangi. Yakni yang pertama adalah gua terlalu confidence sudah bagus sih karena gue kan udah bisa baca market, gue udah bisa kayak oke, I have a plan kayak harga ini bakalan naik gitu, hampir hampir mungkin kebanyakan dari prediksi gue tuh hampir kebanyakan, enggak, bukan hampir kebanyakan tapi most of the times harganya sesuai, tapi ya nggak bisa dapat 1/2, 1/3. Observasi gue udah bener, kemudian prediction gue udah cukup bener ya, cukup berkembang dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, dengan beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu gue nggak tahu cara baca market, tapi sekarang udah tahu. Permasalahannya adalah yang masih perlu gue perbaiki untuk diri gue ke depan adalah tentang kalau udah set SL sama TP jangan digeser, kecuali nggak ada sih kecuali. Pokoknya kalau udah set SL sama TP ya udah biarin. Set SL sama TP udah biarin. Dan adalah gua keseringan itu target TP-nya kejauhan. Misalnya 1/15. Ya nggak mungkin dong kan. Sulit kan. Itu butuh sebuah volatilitas yang sangat tinggi. Harga yang volatile yang sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, dan gue mencobanya langsung di sini. Jadi yang harusnya di $60, gue malah paksa ke $90. Itu adalah sebuah kesalahan. Kesalahan gue pribadi. Gue udah dikasih $60, malah gue nggak take. Jadi itu kesalahan. Kedua, kalau gue terlalu afraid. Gue terlalu takut ketika harganya udah bener sesuai direction yang gue plan ya. Misalkan SL-nya di sini, TP-nya di sini, SL-nya di sini, harganya udah naik, harganya balik, gue takut gue kasih geser tuh ke SL-nya ke deket supaya minusnya dikit. Dan tahu nggak? Yang bener tuh harusnya gue itu set SL tuh di structure. Misalkan ada harga kayak gini, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Oke, gue harusnya di set SL tuh di setiap structure, dari antara swing structure yang low ya, low swing structure, gue harusnya di swing low, gue harusnya di sana. Tapi yang gue lakukan adalah gue nggak nge-measure, harusnya pakai Fibonacci oke ya. Gue tuh kayak oke, di tengah-tengah ini kayaknya nggak bakal kena, dan alasannya ya kena, dan itu adalah sebuah kesalahan. Oke, bad time will be improved. Yang kedua adalah target TP-nya terlalu tinggi, yang maksimal tuh harusnya 1/3. Kemarin mungkin 1/5 tuh mungkin ya, 1/5 ketika emang. Dan yang terakhir adalah tentang news. Harusnya gue pribadi menghindari news untuk trading. Alasannya kenapa? Karena week-nya terlalu panjang. Terutama week terlalu panjang. Iya, week-nya terlalu panjang, terlalu banyak sweeping-nya. Sweep. Tahu nggak? Liquidity sweep. Ketika harganya nge-sweep, langsung harganya berbalik arah. Nah itu kebanyakan ketika news. Gitu. Tapi yang good news-nya adalah, good news-nya sih banyak ya. Itu bad news-nya apa lagi ya? Bad news-nya tentang itu, terus yang good news-nya itu, dan mungkin harusnya improve. Pokoknya lu harus improve. Gimana pun caranya lu harus improve. Gimana pun caranya lu harus bisa berhasil tunjukkan ke kalian semua, ke orang-orang, bahwa you made it tentang trading. Di trading yang ini ya harusnya sih bisa ya, harus bisa, bukan harusnya bisa, harus bisa. Wah, shoot. I masih buat video jam itu. Jadi itu yang harus gue tingkatkan selagi masih dalam proses belajar adalah jangan takut gagal. Jangan pernah takut gagal. Ulangi lagi, misalkan ini karena branch, beli lagi akunnya yang 5K, bahkan yang lebih mahal lagi. Beli akun lebih mahal lagi. Karena dari situ gue belajar tentang tradingan gue, tentang cara gue entry,
tentang cara diri gua nih, tentang cara Dharma memitigasi resiko, ngemitigasi gimana harusnya lu entry, dan juga Dharma punya feeling, punya intuisi. Maksudnya intuisi itu kan level tertinggi dari seorang trader ketika dia itu punya edge. Edge itu kayak intuisi di market. Jadi yang itu sulit banget direplikasi ke banyak orang. Ini adalah sebuah intuisi yang ya mungkin ya kan simple ya, buy dan sell. Tapi where dan when itu balik lagi ke intuisi, dan I think you're gonna be develop it. I will develop it. I don't know, but in the future I will develop it. I will develop. Jadi gue bakal mengembangkan itu dan gue bakal berhasil. Gue bakal berhasil. Mau sebutan gue bakal berhasil. Gue yakin gue bakal berhasil. Dan gue seyakin-yakinnya seyakin-yakinnya Dharma, seyakin-yakinnya gue bakalan berhasil. One day I will made it. One day I will prove that I am the man who cracked the code of trading. Ya mungkin itu. Dan tentang trading itu sih. Ya, betul. Tentang trading. Dan ya mungkin belajar lagi, backtesting lagi. Sampai kapan lu? Gue udah ke belakang dulu, backtesting iya, forward testing iya, baca market iya, terus analisa juga iya, analisa mandiri juga iya. Nah itu betul, itu harus tunjukkan tuh. Gue harus menunjukkan bahwasanya gue bisa analisa. Lu harus menunjukkan bahwasanya lu bisa analisa. Lu bisa gimana ya cara jelasinnya? Oke, jangan ketergantungan sama sinyal-sinyal orang lain kayak, hey bro, I have a 90% of win rate in my trading strategy. You just need to follow me. Don't listen to that fucking sound. Percaya diri, karena itu yang terpenting dalam trading. Itu kan hal yang paling penting ya. Itu hal inti dalam trading strategi dan semua hal yang berkaitan dengan financial market, semua hal yang berkaitan dengan dunia ini ya. Well, correct me if I'm wrong, mungkin kita bisa bertanya ke AI-nya tentang itu. Tapi as long as what I understand adalah itu. Ya balik lagi tuh, marketnya kayak gini nih. Anjing kali, udah naik lagi malah turun gitu. Ini is the mungkin adalah salah satu hal yang bikin gua kepikiran sampai sekarang. Tapi one day you made it. I don't know, you will made it. Just trust in myself. I trust in myself. One day you will made it. One day I will made it, and I didn't know. Pokoknya you will made it. You will made it. You will made it. You will made it. Di trading. Ya, dan for fun fact, gue kenal satu orang teman gitu yang dulu termasuk orang yang gencar banget ngajarin tentang termasuk orang yang bikin informasi tentang, dia sharing ke kita ke semua orang bahwasanya dia itu udah bisa menghasilkan banyak sekali uang dari trading. Tapi setelah tadi gue tanya, they stop it. Ya mungkin kayak gue ya, orangnya yang loncat-loncat kadang. Di bulan ini gue trading, 1 bulan ke depan ya motivasi gue turun. Tapi gue sekarang gak mau. Gue tetap bakalan lanjut. Karena ya gue pakai Profirm, bedanya itu sih. Kalau mungkin pakai akun Sen ya udah dari kemarin sore kayaknya udah stop nih. Udah kemarin sore kayaknya udah kena branch. Udah kemarin sore kayaknya gue udah bangkrut ya. Seberapapun uangnya, karena ya gue gak bakal puas sih. Dapat di $10 gak bakal puas. $2 apalagi, $5 apalagi ya. Pasti pengen lebih, minimal tuh $50, minimal tuh $20 sih. Minimal tuh $20. Jadi sehari dapat $20 itu udah minimal. Karena ya $20 kali 18.000 itu udah 360-an ya. 360 sekian lah.
and just a lot amounts of money. 380 is a lot. 360 is lots amounts of money. Lots amounts of money. And that's why just getting my first payout on the 20k and 2k account. Jadi ketika gua udah dapat funded, getting first payout, dapat sertifikat, gua bakal share. Pamer lah harus. Biar di Instagram tuh kasih highlight trading payout gitu, trading from payout. Nah, biar orang-orang pada tahu, biar mereka itu gua ada sisi narsistiknya nih, gua mau tampilin sisi narsistik gua. You understand? Tapi untuk sampai ke level itu ya lama lah ya, mungkin 1 tahun 2 tahun, dan gue bikin cerita aja. Ntar kalau udah sukses bikin cerita, wah gue udah struggle trading 10 tahun belum menghasilkan, tapi sekarang kenal namanya metode A dengan win rate sekian, itu gue bisa berhasil dan mendapatkan pundi-pundi uang dan hampir dan juga punya kendaraan ya, eksklusif apa sebagainya. Tuh nanti kalau kalian pengen belajar sama gua, kalian tinggal join di link di bio. I wanna share all my know what the things I know for you. You know, just follow my YouTube channels. Just follow my YouTube channel dan gue bakal sharing apapun yang gue tahu tentang trading dan bagaimana gue mendapatkan uang. Gue bakal share secara gratis. Tapi itu kan nggak bisa ya, nggak boleh sekarang karena ada aturan yang mengikat trader di Indonesia, pertama dilindungi oleh Bapepti, jadi nggak bisa tuh sampai kan ya rawan penipuan masalahnya. Ada yang kemarin tuh Japstry, gue nggak tahu namanya siapa, tapi Japsku ya nama IG-nya, dia tuh bilang ya gue trading sebagai side business doang gitu kan. Terus dia itu juga bilang gue dulunya orang programmer IT bang. Maksudnya programmer IT itu yang programmer IT ya mati. Sorry ya. Ntar dulu sabar dulu guys. Ini light source juga mati. Boom. Oke, kembali lagi. Dari light source gue mati. Atau mungkin 2 hari lagi gue baru phase 1 dan phase 2. Dan gue ini juga kesalahan gue kemarin adalah gue terlalu banyak managing accounts. Ada 2 accounts yang MetaTrader 4 dan MetaTrader 5, dan dimana itu sama-sama gue tradingin barengan, dan juga gue asal tradingnya membuat gue menjadi kena brand semua accountnya. Itu sih, lebih baik kena brand daripada kena margin call. Gimana, setuju gak? Kalau gue sih setuju ya, lebih baik gue kena brand daripada gue kena margin call. Kalau kena brand kan artinya kan lama tuh kan, maksudnya prosesnya tuh kan lama sampai kena brand itu kan perlu, pertama gue harus melanggar rules, artinya gue harus risking lebih dari 1% per trade. Kedua, gue nggak pakai stop loss. Ketiga, money management gue kacau. Keempat, gue entry-nya parlay, dan itu otomatis nggak bisa karena dari leverage itu nggak bisa. Parlay lagi, bukan parlay sih, full margin nggak bisa dibatasin di prop firm. Kemudian selanjutnya adalah dari segi money management gue langgar, gue nggak risking maksimal 2% di prop firmnya, gue harus 3% per trade. Nah udah pasti kena brands. Terus keempat adalah dari segi psikologi trading, ya udah ya. Oke, sekian untuk hari ini. Makanya udah banyak ya. Nah, 88, back to $88, dan hari ini ya itu adalah trading yang terakhir dari gua. Nah, ini itu. Dan juga lebih baik kena brands, prinsip lebih baik gua kena quote brands atau pelanggaran ataupun gua ditahan, lebih baik gua kena brands dibandingkan gua kena margin call. Alasannya adalah
Kalau margin call udah pasti ya gue main full margin atau margin gue terlalu tipis. Itu makanya lebih gampang kena margin call. Kalau kena branch ya itu tadi gue harus melanggar banyak sekali aturan. Maximal drawdown gue langgar, daily loss limit gue langgar. Itu kena branch. Terus strategi gue nggak punya. Gue punya strategi. Gue bisa baca market. Gue bisa baca market. Gue nggak tahu market structure itu. Gue nggak tahu istilah trading. Nah itu yang salah. Harusnya gue udah melewati itu sih. Oke, gue udah melewati itu dan selanjutnya adalah gimana mempertahankan ritmenya. Sama kayak gym, sama kayak going to the gym. Itu salah satu proses. Jadi ada proses yang harus gue jalani step by step untuk menjadi dari A ke B. Dari poin A ke poin B. Ya, step by stepnya adalah tadi pelajari istilah-istilahnya, pelajari indikatornya, pelajari juga gimana cara ngontrol diri gue sendiri, gimana caranya kalau losing money itu gimana caranya supaya gue tenang. Nah, kalau kena margin call, udah pasti jatuhnya adalah iya nggak bakal kan tenang, gue nggak bakalan bisa entry tenang kalau margin gue tipis. Ya, kita nggak bisa entry tenang kalau margin kita tipis. Misalkan lu disuruh manage $10 tuh gimana caranya? Itulah mengapa dari prop firm gue belajar step by step menjadi seorang betul-betul profesional trader karena itu adalah jalan ninja saya. Ingat katanya Naruto lagi. Enggak, karena itu adalah betul-betul that's the things I really want to meet alongside. Kita compare aja sekarang pekerjaan apa yang bisa menghasilkan uang. Skill apa yang high income skill, high leverage skill. Salah satunya adalah pasti trading. Trading dan financial market udah itu aja. Leverage di ekonomi ya. Ya, selain kita menggunakan AI dan juga bantu orang lain, ya leverage skill yang betul-betul high skill salah satunya adalah trading. Itu untuk di economical, di finance, dan juga keuangan adalah di trading. Gue gak tahu, kalian bisa set research juga, tapi based on my research adalah yaitu trading. Selain investment, kalau investment kan kayak gue kata tadi, harus punya certain amount of money yang betul-betul big baru bisa merasakan manfaat dari passive income. Dan I don't want it because it's so long time. Gue harus nabung, gue harus ngumpulin uang banyak, ya kan. Setelah beli level sekian M baru bisa mendapatkan passive income yang betul. Terkait tentang bisnis, why don't you going into the business? Well, business, I already doing my business. Trading in the prop firm is part of my business. Also, it's not part of my side hustle, but it's part also of my business, online businesses. Yeah, I could say that is online trading